Ibu, ibu-ibu cantik, ibu-ibu cantik dari SMP Harapan, dari SMA Harapan tuh. Ini tampang-tampang SMP Harapan. Weh, bapak, bapak main di naik klub. Nah, nanti Rohan fotonya lain lagi. Rohan dia lebih mantep lagi. Alan, minal aizin wa faizin, maaf lahir batin. Dia nggak kenal lagi mak. Udah di sini aja. Gua dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang hari ini meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama teman-teman masa sekolah di acara halal bihalal alumni Yasmindra angkatan 73. Dan hari ini kita berkumpul ala kadarnya. Sementara saya membacakan tata tertib acara kita hari ini. Pertama mungkin kata pengantar dari Pak Ketua, Pak Sata. Terus kita lanjutkan dengan tausiah dengan Bapak Afi, Dr. dan Pak Afi. Kemudian kita foto bersama yang kita harapkan fotografer kita Pak Rohan. Ya, semoga acara ini walaupun sedikit kecil tapi mantap. Oke ya. Kita mulai dengan kata pengantar dari Bang Sata. Bang Sata, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria. Kita bisa berkumpul pada siang hari ini di sini dalam rangka silaturahmi halal dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita sebagai panutan dan yang terlihat. Pada siang hari ini memang bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, kita ini angkatan 73. Ini kesaktian Pancasila sama angkatan 73 itu sama. Beberapa kali kita mengadakan acara, tak pernah rapat untuk membentuk panitia. Terbentuk sendiri. Itulah hebatnya kita. Dan itu diakui oleh semua angkatan. Dan tanpa kita sadari dalam perjalanan itu berjalan mulus. Karena mulus ada yang suka ngulik-ngulik, yang panas. Setelah panas inilah hiburannya. Buat ini angkatan 73 aneh ini. Tapi tak pernah gagal. Sudah nanti dikawal. Ada yang berhenti, ada yang mundur, ada yang lanjut. Datanglah setuju. Di sini ada juru kompor, ada juru kipas, ada juru damai. Itu turun tangan semua. Mulai itu membisikkan ke telinga Diceng, ini bang gawat, nggak jadi kita acara. Jadi juru yang datang, juru damai, juru kipas sudah selesai tugasnya.
Nah, sekarang kamu damai. Abangnya yang bisa mendamaikan itu bang. Abang yang nggak bisa bicara. Tusuk-tusuk ke belakang sini nih. Supaya jalan dia balik. Mulailah lampu bintang ku bawa dengan kulus-kulus. Ku bujuk-bujuk mau hatinya nggak mau. Jalan lagi. Inilah yang terjadi di kita. Angkatan yang aneh, tapi ujung-ujungnya damai dan berhasil. Selamat buat Dini, buat kita semua bisa kita berkumpul di sini. Amin. Dan ini baru angkatan 73 pula. Emang ada yang recok? Emang ada yang recok? Bukankah Anda juru kipas? Kan segala juru udah berkumpul di sini. Kita itu sama semua. Mantan apa namanya? Kalau nggak pula ada juru kipas, tidak pula semangat acara ini sampai di ujung. Dengan semangat itulah berhasil diadakan. Kalau nggak ada itu nggak ada itu. Ini salah pengertian apa nih kipas? Aku tak ada yang bikin unggun di sini. Dari dulu kita begitu. Setiap acara ada juru kipas, ada juru damai, ada juru kompor. Udah nggak usah. Tapi memang budaya 73 itu potong dulu. Oh ini. Semangat ini. memang juru 3 itu 73 itu punya ciri khas di seluruh angkatan yang SPNH. Dan baru kita pula aneh-aneh begitu yang bisa menciptakan halal bihalal angkatan 71 sampai 74 bulan itu. Baru kita yang mengadakannya. Waktu itu panitianya juga datang-datang sendiri, tak dari mana-mana. Itu Wati, ini membentuk semua. Dini jadi juga, juru kipas ada, semua ada. Nah, itulah angkatan 73. Alhamdulillah hari ini dengan segala sesuatu kondisi kita sudah berkumpul untuk datang bersilaturahmi. Jadi juga barang jadi juga barang jadi itu barang itu. Selamat Dini, selamat semuanya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya untuk semua yang sudah berbuat. Apakah itu berbuat, ngomporin, mendamaikan, melaksanakan, semua jadi. Jadilah ini. Terima kasih untuk semua pihak. Dari panitia, Pongkat sendiri di atas nama Ansari, aku ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Bila ada lebih kurang dalam acara ini, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Ustaz Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Pertama-tama mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu antara lain kesehatan, usia yang diperpanjang yang sebenarnya panjang seperti ini. Kesyukuran juga bahwa kita masih diberikan rezeki untuk bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang dari dulu kalau kita hitung-hitung 73, tapi sebelumnya angkatan 70 juga. Sekarang berapa? Kalau 2025 dikurangi 70, 55 tahun. Subhanallah ya Allah. Baru muncul. Ya Allah, terima kasih. Masih ada kesempatan bagi kami berkumpul dan mengharapkan lagi sesuatu yang menentukan kita dunia dan akhirat. Berkabar. Ini aku punya saus belum dia kasih. Wah ini kok Mau manja? Perempuan. Kita juga pun akan mengharapkan apa yang Allah akan berikan kepada kita untuk selanjutnya dan selanjutnya. Silakan Ibu. Lagi kalau panggil orang kasihan aja ya. Doa kita juga
yang pertama-tama juga kita ingin harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan atas segala dosa. Ampunan dosa. Oke. Masih bisa dengar saya nggak? Masih. Jadi nggak usah pakai mic. Ya. Ya, anyway, ampunan atas segala dosa kita. Kemarin kita baru melaksanakan insya Allah syam atau berpuasa. Apa makna berpuasa? Nanti kita akan berbicara tentang itu lebih lanjut. Tapi yang pasti ampunan atas segala dosa. Pasti kita akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mohon ampunan sebagai bagian dari ketakwaan kita. Dan ampunan juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, atas segala kesalahan, kekurangan yang dilakukan oleh orang tua kita. Bagaimanapun juga tanpa mereka kita tidak akan hadir di tempat ini sebagai manusia. Dan yang penting juga kita juga mohonkan ampunan atas segala dosa yang dilakukan mereka-mereka yang menjadi pasangan kita, menjadi anak kita. Dan siapa lagi yang patut kita ampunan, minta mohonkan ampunan? Anak kita. Kita mohon ampunan juga terhadap kesalahan yang dilakukan oleh teman sejawat kita, para sahabat kita. Anda lihat ke kiri, Anda lihat ke kanan, hadir sahabat dan teman kita yang kita juga mohonkan ampunan atau kesalahan mereka. Ya. Dan tidak lain dan tidak bukan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Tidak lupa kita mohonkan ampunan terhadap mereka sebagai apapun yang Allah pertemukan kita sebagai tetangga dekat maupun tetangga jauh. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahan. Berikut juga kita mohon ampunan atas segala dosa mic-nya kok mati lagi. Orang-orang yang melayani kita, ART, supir, dan siapapun. Kalau kita ke toko yang menjaga toko itu pun kita harapkan ampunan. Juga tidak lupa kepada yang melayani kita pada siang hari ini, yaitu waiter dari tempat ini. Demikianlah ampunan kita mintakan karena kita mengharapkan ampunan dari Allah. Insya Allah kita akan menjadikan diri kita terampuni, disucikan dari dosa-dosa kita. Dan yang penting setelah disucikan apa? Yaitu kita bisa menyentuh ayat-ayat Allah, menyentuh dalam pengertian, menyentuh dalam kepahaman agar kita bisa melaksanakan. Pesanan Bapak Sami. Ya. Demikian doa kita bersama dan mari kita bacakan umul kitab yaitu Al-Fatihah. Ini pesan mushroom kan Oh, nanti diambilin sebentar Ibu ya. Mic-nya Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Wa qur rabbi a'udzuka min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepada-Mu ya Allah dari kedatangannya kepadaku. Baik, kalau boleh dilanjutkan dengan ada permintaan dari panitia bahwa saya diminta untuk berbagi apa yang harus dibagikan. Yang harus dibagikan adalah saya tertarik untuk membacakan
atau mengingatkan kita semua, apa itu yang harus kita ingat? Kita mau belajar belajar saja, atau kita ingin mengambil pelajaran. Kenapa? Karena orang banyak belajar Ya gini sebelum kemana tuh sampai diiris. mau belajar apa lagi sih gitu loh? Ya, bentar lagi juga ya bye-bye. Mudah-mudahan kita bye-bye terus. Oke. Nah, untuk Ya, itu nanti tadi. udah meninggal lagi. Ya di tengah ini. Sudah nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tentunya ada sahabat kita yang rajin untuk membacakan ayat-ayat Allah itu. Itu bisa nggak? Pak Ketua Kita semua makan. bahwa mau belajar lagi kapan berhentinya belajar? Tapi Allah menyebutkan udahlah belajar sebelajar. Namun ada yang lebih penting, yaitu mengambil pelajaran. Oke, mengambil pelajaran itu apa? Apa yang kita dapat dari Allah, kita ambil intisari patiknya apapun, kemudian kita, kalau kita diberi pengertian oleh Allah, kita akan Door prize juga menyampaikan itu. apa yang akan menjadi urusan kita. Ini mau pesan menu. Yaitu apa? Mengambil pelajaran. Ya. Allah menurunkan supaya kita ingat, tapi kalau cuma kita ingat, kita hendaknya juga mengambil pelajaran. Silakan itu tolong dibacakan surat Al-Qamar surat 54 ayat 17. Orang yang mau mengambil pelajaran Peringatan zikra. Jadi Anda mau zikra, tapi adakah yang mau mengambil pelajaran? Yaitu Mustaqil 5422. dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 2 kali Allah mengatakannya. Tapi ada lagi 54. Berapa persen? 22 harus itu apa ya? Kalau kita bongkar lagi 54 40 diputerin. apa kata Allah di situ? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Ada? Tanya pada diri kita. Allah sudah memudahkan Al-Quran itu untuk kita ingat, untuk kita belajar, untuk kita hendaknya mengambil pelajaran. Nah, kalau sudah dimudahkan, apa yang dimudahkan dari Allah itu? Silakan buka di surat 44 ayat 58. Karena Allah sudah memudahkan nih. Tapi adakah Mau kita pesan bentar ya. mau mengambil pelajaran? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kata Allah. Gua nggak rugi kata Allah. Tapi yang rugi siapa kalau kita tidak mengambil? Bahasamu bahasa apa ya? Tadi yang dibaca. Jadi udah dikasih kemudahan kita ini. Dikasih kemudahan pakai bahasa Indonesia untuk kita mengambil apa? Mau kasih lo kata Allah. Ya, itu pilihan masing-masing. Contoh, sejak kita kecil, kita dibiasakan untuk membaca wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Udah dimudahkan oleh Allah. Ayat surat pendek. Tapi pertanyaannya, sudahkah aku mengambil pelajaran dari itu? Kalau dibacakan bahasa Indonesia, surat 103 ayat 1 sampai 3. Kita ingat dulu waktu di SMP Harapan, kita selalu diingatkan untuk membunyikan wal asri. Silakan arti. Demi masa
Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Allah menyatakan demi masa wal asri. Wal asri artinya kita diberikan oleh Allah waktu. Agar apa? Agar supaya apa? Agar kita tidak merugi. Karena Allah katakan masih innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang itu berada dalam kerugian. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah saya berada dalam kerugian? Kenapa? Kata Allah, kecuali ya, kecuali orang-orang yang manusia-manusia yang apa? Beriman Dan mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan. Salah satu kebajikan yang Allah tekankan adalah bersilaturahim. Subhanallah. Demi masa, demi waktu. Apakah kita akan merugikan diri kita terus? Insya Allah. Memberikan pelajaran apa kepadaku? Satu, tadi Allah bilang, semua orang akan merasakan kerugian. Tapi mudah-mudahan grup kita, kelompok kita ini tidak masuk dalam golongan yang merugi. Karena innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati, bahwa sesungguhnya kita beriman tapi juga pada saat yang sama kita berbuat kebajikan. Dan bukan saling menasehati. Kenapa jangan menasehati? Siapa gue sih nasihati orang-orang yang lebih tua dari saya? Coba, yang lahir setelah sebelum tanggal atau sesudah tanggal 1 November, ya, ada ini 14 November atau tanggal Apa-apa. Karena ngasih kado soalnya. Jadi apa? Jadi kebanyakan sahabat-sahabat ini lahir terlebih dahulu dari saya. Jadi apa yang gua menasihati lu? Tapi mari kita saling mengingatkan dengan kebenaran yang hakiki adalah yang Allah berikan di Al-Quran, dimana itu dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi hak kita ingatkan, hak kita kebenaran itulah yang ada di Al-Quran. Di samping itu watawasau bil haq, watawasau bil sabr, dan saling mengingatkan untuk saling sabar. Nanti kita akan bicara pada kesempatan lain apa itu sabar. Karena sabar itu bukan sesuatu yang jagonya kita, bukan. Sebagaimana Nabi Muhammad tidak mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjadi sabar, ya, karena itu adalah pertolongan Allah. Jadi siapa yang memang sabarin diri kalau nggak dikasih oleh Allah. Oleh karena itu ingatlah kebenaran itu ada pada yang diberikan oleh Allah yang namanya Al-Quran. Itulah pegangan kita, perjuangan kita. Insya Allah kalau kamu, kalau saya mengambil pelajaran dari yang Allah berikan kepada saya lewat ayat-ayatnya. Demikianlah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Mohon maaf lahir batin sekali lagi dan seterusnya. Kenapa kita harus memaafkan? Bagaimanapun juga, kalau kita mau dimaafkan oleh Allah, marilah kita memulai dengan memaafkan kesalahan orang lain. Begitulah ceritanya. Memang tidak panjang, tidak banyak, tapi mudah-mudahan akan mengingatkan kita untuk saling tadi Bapak Sobihan berada dalam kebenaran, dan insya Allah kita tetap sabar. Mohon maaf lahir batin, sampai pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin sebelum kita bersama-sama nggak bisa makan dulu ya. Iya, makan udah dingin nih. Nyanyi Ya, silakan ambil door prize. Jangan dibuka dulu. Ayo silakan. Aku ambil juga ya. Aku ambil juga ya. Aku kebagian ngambil. Nanti nggak habis hadiahnya kalau nggak diambil. Soalnya udah dibikin jumlah orang, isinya apa? Kan nomor ini nomor bisa. Ikut aja, ikut sama. Iya nggak apa-apa, balik lagi kasih lagi. Jangan dibuka dulu, diambil aja. Si Satar udah pidato kan? Ya, udah. Terus bagaimana? Bagaimana Icus? Udah selesai nih diambil. Silakan buka, tunjukkan nomornya. Nah, nomor berapa? Taruh aja dulu. 9 nih. Udah taruh situ, udah kenapa diurusin itu? Aduh. Ayo bapak-bapak buka nomornya. Ya, nomor 4 tuh. Tuh. Oh, nomor 1. Oh ya, itunya aja diangkat, tuh door prize-nya aja diangkat. Jadi jangan kita nyari door prize-nya. Door prize-nya diangkat terus sebutin nomor 22. Nih, 22. Pecah nanti nih. Pecah. Pecah berat. Nomor 4 ya, nomor 4 kalau nomor 4. Ini nomor 12. Tuh. Nih nomor 9. Tuh Juju nomor 9. Apa? Jirah nomor 9. Alhamdulillah Yeti dapat door prize shopping. Nomor berapa lagi? Nomor 12, nomor 9.